Sehat semua? Ya. Siap dengar firman Tuhan? Semua yang siap dengar firman Tuhan, membuka hati untuk firman Tuhan, pasti dijamah oleh firman Tuhan. Yang siap katakan amin, amin, amin. 3 kali aminnya, bilang lagi amin, amin, amin. Haleluya. Bapak Ibu, anak-anak muda, minggu lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Sudah diselamatkan tapi kok menderita. Bicara mengapa Allah meluaskan penderitaan dalam kehidupan orang yang percaya. Padahal kita ini sudah diselamatkan. Itu bicara why, mengapa. Tapi hari ini saya mau bicara how. Bagaimana ya? Bagaimana kita meresponi penderitaan, sebab sering sekali kita mengalami penderitaan, dan saya sudah sampaikan minggu lalu bahwa penderitaan, masalah dan tantangan itu adalah sebuah keniscayaan. Bahkan Alkitab, surat Petrus mencatat itu keharusan. Ya, orang Kristen harus mengalami penderitaan supaya imannya diuji. Orang Kristen harus mengalami penderitaan supaya dia didewasakan. Orang Kristen harus mengalami penderitaan supaya dia punya kesempatan untuk mengumpulkan upah yang kadang-kadang di masa tenang kita lalai untuk mengumpulkannya. Ya, kita harus mengalami penderitaan supaya kita mengerti dan semakin menghargai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Penderitaan itu satu keniscayaan, tapi sering sekali kita salah merespon. Ya, kita salah merespon. Itu sebabnya judul firman Tuhan hari ini menderita, tapi jangan sampai salah respon. Penderitaan adalah bagian integral dari kehidupan beriman. Bagian yang tak terhindarkan dalam hidup orang-orang percaya. Ya. Banyak orang gagal bukan karena penderitaannya terlalu berat. Saya sudah sampaikan di seri pertama dari 1 Petrus melalui ilustrasi bahwa yang menyebabkan sering sekali kita kalah, kita gagal karena hati kita yang terlalu kecil. Ya, bukan karena penderitaannya terlalu berat, tapi karena respon yang salah terhadap penderitaan yang akhirnya membuat pikiran kita kacau, membuat keinginan kita yang sudah tinggalkan, keinginan lama menjadi liar kembali, dan kita akhirnya melupakan siapa kita, identitas rohani kita di dalam Kristus. Namun dalam suratnya Rasul Petrus memberikan arahan, direction, teguran kepada umat-umat percaya, orang-orang percaya pada masa itu yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, supaya mereka memiliki respon yang benar sekalipun mereka menghadapi banyak sekali tantangan dan penderitaan dalam kehidupan berimannya. Saya mengajak kita bangkit berdiri. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25 kita akan membaca secara bergantian. Saya akan baca ayat 13, Bapak Ibu baca ayat 14, nanti ayat 25 kita akan baca bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah
yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ayat 25 sama, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, anak-anak muda. Kita perlu berespon benar terhadap masalah, terhadap tantangan, terhadap kesulitan, penderitaan yang Tuhan luaskan terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana seharusnya kita berespon? Apa respon yang benar? Yang pertama, kita perlu jaga pikiran. Orang-orang percaya yang mengalami penderitaan dalam kehidupannya harus menjaga pikiran. Gambar yang di depan ini sengaja saya pilih seperti itu, sebab ayat 13, siapkanlah akal budimu, itu dalam bahasa aslinya dituliskan ikat pinggangkan akal budimu. Ikat pinggangkan akal budimu. Pada masa itu di Timur Tengah, orang-orang biasa mengenakan jubah panjang. Pakaian jubah seperti jubah Yesus. Kalau kita nonton film Yesus, semacam daster panjang ke bawah. Dan jubah seperti itu membuat seseorang tidak leluasa untuk bergerak, untuk berlari, apalagi kalau kemudian harus berperang. Maka sering sekali dalam catatan Alkitab, ya, ketika Rasul Petrus dikeluarkan dari penjara, malaikat berkata kepadanya, ikatlah pinggangmu. Ketika Paulus dan Silas juga dikeluarkan dari penjara, perintah yang sama juga datang, ikatlah pinggangmu. Kenapa? Pakaian yang longgar ya membuat kemudian pergerakan menjadi sulit. Mereka yang mau berperang, mereka yang mau bergerak, mereka yang mau beraktivitas menjadi lambat karena pakaian yang longgar. Dan Rasul Petrus menggunakan analogi itu ketika dia berkata, siapkanlah, ikat pinggangkanlah akal budimu. Ikat pinggangkan akal budimu, supaya engkau siap untuk bertindak, siap untuk bertempur, siap untuk menghadapi tantangan-tantanganmu. Kenapa akal budi, kenapa pikiran yang harus diikat? Sebab sering sekali ketika penderitaan datang menghampiri kita, maka pikiran kita menjadi medan pertempuran. Di sana bertempur dua kehendak. Kehendak Allah yang selama ini menguasai kita dengan kehendak daging kita. Sebab walaupun kita ini manusia roh yang sudah ditebus, kita masih tinggal di dalam tubuh yang merupakan daging dan memiliki keinginannya sendiri. Pikiran kita menjadi medan pertempuran antara yang benar dengan yang tidak benar. Antara yang kudus dan saleh dengan yang tidak kudus. Sering sekali kita ditarik oleh dua sisi. Dari sisi Allah kita ditarik untuk taat, tetapi daging kita bahkan juga iblis bekerja menarik kita untuk tidak taat, untuk memberontak, untuk kecewa, untuk melawan ketetapan Allah di dalam kehidupan kita. Maka karena itu Rasul Petrus berkata, ikat pinggangkanlah akal budimu. Dalam bahasa lain, disiplinkanlah pikiranmu. Sama seperti pakaian longgar, demikian juga masalah, tantangan sering sekali membuat kita berpikir dengan longgar.
Apa yang saya maksud berpikir dengan longgar? Kalau nggak ada masalah kita disiplin. Doanya, hubungannya dengan Tuhan, pelayanannya, disiplin. Tapi begitu ada masalah, apa yang kita tidak pikirkan, hal-hal yang jahat yang selama ini jauh dari kita, kadang-kadang kita mulai memikirkannya. Untuk apalah aku capek-capek melayani? Ngapain aku mesti berjibaku, bekerja keras, memeras keringat untuk melayani Tuhan? Tapi penderitaan seperti ini yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanku. Tuhan gak adil. Maka kita yang tadinya di dalam hidup yang nyaman, tidak pernah berpikir untuk meninggalkan pelayanan, lalu kita mulai berpikir, aku mau tinggalkan pelayanan saja. Maka Rasul Paulus berkata, siapkanlah akal budimu, disiplinkan pikiranmu. Waktu kita menghadapi masalah, mari kita mendisiplin pikiran kita secara rohani. Jangan biarkan pikiran kita menjadi liar dan lepas kendali. Sebab ada kecenderungan ketika menghadapi masalah, pikiran kita mulai liar. Dan kalau tidak didisiplin, kalau tidak diikat, maka itu akan lepas kendali. Dan dampaknya sering sekali tidak seperti yang kita harapkan. Penderitaan dapat membuat pikiran kita menjadi longgar, tercerai-berai, tidak fokus. Penderitaan membuat kita menjadi reaktif. Tadinya sabar. Tapi karena penderitaan jadi kurang sabar, jadi sensitif, jadi emosional. Jadi mudah tersinggung. Tadi waktu aman-aman, aman pernikahan, aman keuangan, aman keluarga, aman pekerjaan. Ya, kalau orang ketawa, dia datang. Apa yang kalian ketawai? Kayaknya lucu ceritanya. Ngobrol kita, masuk nimbrung dia. Tapi begitu masalah terjadi, ada masalah di pekerjaan, ada masalah di pernikahan, ada masalah di keluarga. Waktu orang ketawa, tidak seperti biasanya, lalu mulai berpikir negatif. Pikiran menjadi liar. Jangan-jangan orang ini sedang menceritakan aku. Mereka lagi ngetawain aku, padahal orang tidak ingat dengan dia sama sekali. Maka Rasul Petrus berkata, disiplinkan pikiranmu, kendalikan pikiranmu. Kalau orang zaman dulu harus mengikat jubahnya agar tidak tersandung, maka kita di zaman sekarang ini ketika masalah menghampiri, ketika penderitaan, tantangan menghampiri, kita harus mendisiplin, kita harus mengikat pikiran kita agar pikiran kita tidak tersandung karena rasa takut, agar pikiran kita tidak tersandung karena rasa kecewa, agar pikiran kita tidak tersandung karena keputusasaan. Seberapa sering saudara putus asa karena penderitaan? Itu berarti selama ini kita nggak disiplin pikiran kita. Kita nggak ikat pikiran kita dengan baik. Kita biarkan dia menjadi liar. Dan akhirnya menguasai kita. Dan bukan hanya siapkan akal budimu, Rasul Petrus juga berkata, waspadalah. Bang Napi berkata, waspadalah, waspadalah. Tapi waspada yang dimaksud di sini dalam bahasa Yunaninya nevo. Ada teman saya pendeta di Medan Utara ini, namanya Nepo Lauli. Nepo itu berarti menahan diri dari anggur supaya tidak mabuk. Itu secara literal, rufiahnya. Tapi nevo ini juga idiom ya, dari cara berpikir yang jernih. Orang yang tidak mabuk sehingga pikirannya jernih, pikirannya tenang, tidak panik, bahkan tidak dikendalikan oleh emosi. Dalam bagian yang lain dari surat Petrus, dia nasihatkan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa.
Selain kita harus mendisiplin pikiran kita juga harus menenangkan pikiran. Dan ini merupakan sebuah usaha sadar yang harus kita lakukan dengan kehendak kita sendiri. Makanya pemazmur berkali-kali berkata, mengapa engkau gelisah di dalam batinku? Tenanglah hai jiwaku. Dia sedang berseru kepada jiwanya. Dia sedang berseru kepada pikirannya. Jadi ini merupakan sebuah tindakan aktif yang kita harus pilih. Bagaimanapun Roh Kudus akan menolong kita supaya tenang, tapi kita sendiri harus memilih untuk tenang. Tenang kenapa? Nanti di bagian berikutnya, karena kita tahu siapa yang kita harapkan. Karena harapan kita terarah kepada Kristus yang akan menggenapi segala sesuatu dalam kehidupan kita ketika Dia datang kembali. Siapkanlah akal budimu, ikatlah pikiranmu, disiplinkan pikiranmu, maka jadilah tenang. Tenangkan pikiran supaya kita tidak salah bertindak. Ini respon yang penting waktu penderitaan datang menghampiri, waktu masalah datang menghampiri, jangan panik, belajar tenang. Siapa di antara kita yang mudah panik? Ada? Tinggi-tinggi aja nggak apa-apa. Ya. Puji Tuhan, di gelombang 2 ada yang mengaku, gelombang 1 nggak ada yang mengaku. Ini kuat-kuat semua mereka tadi. Ya. Kadang-kadang kita panik. Dan versi akhir dari mudah cemas, mudah panik itu anxiety disorder. Gangguan kecemasan. Kalau itu udah sampai mengganggu jiwa. Jadilah tenang. Jangan dikendalikan emosi, berpikir jernih. Dan selanjutnya, selain siapkan akal budi, waspadalah, lalu katanya letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Jadi waktu kita berharap kepada Tuhan, berharaplah kepadanya di dalam keseluruhan, jangan setengah-setengah hati, gantungkan harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang penderitaan banyak, tetapi di tengah-tengah penderitaan kasih karunia juga dilimpahkan. Itu yang akan membuat kita menjadi tenang. Memang masalah orang benar, penderitaan orang benar itu banyak kata Alkitab. Tapi Tuhan akan menolong dia. Di ayat ini dikatakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Ini menunjukkan bahwa kasih karunia itu bergerak aktif mendatangi kita. Kasih karunia Allah bukan sesuatu yang sebenarnya harus kita kejar-kejar. Kehidupan kekristenan di dalam Tuhan, di dalam masalah, ya saya hadapi masalah, tapi juga saya bisa tenang. Kenapa sebentar lagi datang kasih karunia yang menolong? Itu sebabnya kita bisa letakkan pengharapan kita kepada Kristus. Di dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di dalam ketidakberdayaan, ada kasih karunia yang menyanggupkan. Di dalam kebuntuan, ada kasih karunia yang memberikan jalan keluar. Di dalam ketidakbisaan, ketidakmampuan, dan ketidaksanggupan kita, ada kasih karunia yang akan menguatkan kita. Dia akan datang untuk menghampiri kita. Itu sebabnya tidak perlu takut. Hari Jumat, selesai doa, saya ngobrol dengan Gabriel. Bang, gimana? Jadi kamu pergi ke Cina. Itulah P. Aku bingung, kata Gabriel. Kupikir bingungnya nanti ke China biayanya dari mana? Ini kan sesuatu yang kita pikirkan memang. Kalaupun di Medan ngapain? Ini pikiran awal. Tapi di tengah-tengah duka, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam
keluarga Saragi, ada kasih karunia yang besar. Ada 2 berkat, Pi. Kalau aku kepilih ke China, akan ada yang menanggung, sehingga selama 4-5 tahun aku di sana pasti aman. Tapi pilihan kedua, nah ini saya sempat ngobrol dengan Pak Aritonga sebelum kami berangkat hari Senin ke rumah duka. Pak Aritonga sempat nanya sama dia, apa nggak mungkin Pak Gem nanti Gabriel itu gantiin bapaknya. Saya sempat bilang begini, gimana ya Pak ya, Gabriel kan tamat SMA bukan SMK, skill di bidang kelistrikan nggak ada, gimana mungkin dia bisa jadi pegawai PLN. Itu pikiran normal dan wajar ya, yang saya pikirkan itu. Tapi ternyata Gabriel dapat tawaran langsung untuk menggantikan posisi bapaknya. Di tengah-tengah penderitaan ada kasih karunia. Maka kita bisa terus berharap kepada Tuhan. Walaupun memang menjalaninya nggak mudah. Kendalikan pikiran kita. Ya, ada 3 hal yang disebutkan Rasul Petrus, ikat pinggangkan akal budimu, itu berarti kita perlu disiplin pikiran kita. Waspadalah, tenangkan pikiran. Letakkan pengharapan sepenuhnya pada kasih karunia, fokuskan pikiran kita kepada siapa? Kepada Yesus. Yang kalaupun hari ini kelihatannya apa yang kita mau, apa yang kita inginkan tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Tapi pada akhirnya ayat ini berkata, gantungkan harapanmu bukan hanya kepada apa yang terjadi hari ini, tapi kepada kasih karunia yang akan dianugerahkan kepadamu pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Orang-orang di luar Tuhan tidak punya harapan akan keselamatan, tapi kita yang di dalam Tuhan, kita punya pengharapan yang besar. Kenapa? Sebab waktu Dia datang kembali, Dia akan menghapus air mata. Amin. Dia akan merangkai air mata menjadi permata. Di Yerusalem baru, di dalam kekekalan, di langit dan bumi yang baru, Tuhan menghapuskan kesakitan. Tuhan menghapuskan air mata. Tuhan menghapuskan penderitaan dari umat-umatnya. Diganti dengan bahagia, diganti dengan sukacita. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, penderitaan yang sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Saudara yang mengerti firman katakan amin. Jangan lata bilang amin. Saudara mengerti katakan amin. Jadi waktu masalah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Jaga pikiran, disiplinkan pikiran kita. Tenang jiwaku, tenangkan. Tenanglah hai jiwaku, tenang. Kasih karunia pasti datang. Tenang, pertolongan pasti datang. Tenanglah, Yesus pasti masuk di tengah-tengah badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja, engkau kendali, engkau penguasa segala sesuatu, bahkan atas badai yang terjadi dalam kehidupanku. Ku tenang sebab kau Allah. Ku tenangkan pikiran kita dan fokuslah kepada Tuhan. Hal yang kedua yang kita perlu lakukan adalah menjaga keinginan kita. Siapa yang tahun ini belum menghadapi masalah berat? Coba angkat tangan. Yang belum, Jennifer ya. Coba tolong jawab saya benar-benar. Coba jawab saya benar-benar. Siapa yang tahun ini belum menghadapi masalah berat? Yang belum, angkat tangan. Nggak usah takut Jenny. Oke, siapa yang tahun ini sudah menghadapi masalah berat? Mananya ini? Tolong semua kasih jawaban. Siapa yang tahun ini belum menghadapi masalah berat? Jenny. Siapa yang tahun ini sudah mengalami masalah berat? Tinggi-tinggi. Yang selebihnya?
Oh sedang. Siapa yang masalahnya sedang? Nah ini yang sedang-sedang saja kita suka ya. Iya. Waktu kita menghadapi masalah, Jen, kalau entar menghadapi masalah berat, karena belum kan? Karena belum. Ya. Kalau Noel udah menghadapi dia. Kalau nanti Jenny menghadapi masalah berat, ya hal yang harus Jenny lakukan adalah jaga keinginan. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Sebenarnya dalam bahasa aslinya bukan hiduplah sebagai anak-anak yang taat, tapi as obedient children, sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsumu. Jadi ketaatan itu bukan merupakan perintah, bukan merupakan tugas, tapi itu merupakan sifat lahiriah dari orang yang sudah dilahirkan baru. Di dalam ayat yang ke-23 tadi dikatakan bahwa kita telah dilahirkan kembali oleh firman Allah. Dan orang-orang yang lahir baru itu lebih mudah untuk taat daripada tidak. Lebih mudah untuk berbuat benar daripada tidak. So ketaatan itu merupakan sifat alamiah dari orang yang lahir baru di dalam Kristus. Ketaatan merupakan sifat alamiah dari orang yang percaya. Maka Rasul Petrus berkata begini, sebagai anak-anak yang taat, lalu dia berkata begini, jangan turuti. Dalam bahasa aslinya, jangan menyesuaikan dirimu. Itu maksudnya jangan turuti. Jangan menyesuaikan dirimu. Dengan apa? Dengan hawa nafsu. Dengan cara hidup yang lama. Dengan keinginan-keinginan yang lama. Petrus mengingatkan agar orang Kristen tidak membiarkan penderitaan membentuk ulang mereka menjadi seperti dunia. Wah ini udah hidup benar ini. Sudah saleh. Jauh yang namanya mabuk. Jauh yang namanya merokok. Jauh dari yang namanya mau bunuh diri. Jauh dari yang namanya main judi. Jauh pikiran kita, keinginan kita dari yang namanya main perempuan. Tapi dulu sebelum percaya Yesus, itu yang kita lakukan. Waktu kita menghadapi masalah, kita stres, kita lari kemana? Main judi. Waktu kita masalah, waktu kita menderita, kita lari kemana? Merokok. Lari kemana? Minuman keras. Lari kemana? Main perempuan. Dan setiap kita punya cara-cara pelariannya sendiri. Dan itu merupakan keinginan daging, keinginan lama yang di dalam ayat ini digambarkan merupakan satu keinginan yang destruktif yang menghancurkan kita dari dalam. Keinginan lama, hawa nafsu, epitimia di dalam bahasa aslinya merupakan sumber utama dari penyesatan dari dalam. Ada penyesat dari luar. Tapi kadang-kadang kita tersesat oleh diri kita sendiri. Siapa yang membuat kita tersesat? Keinginan kita. Nah ini yang perlu dijaga, hal yang kedua. Jagalah supaya kita tidak disesatkan oleh keinginan-keinginan kita yang lama. Yang sudah jauh-jauh hari, sudah belasan tahun kita tinggalkan. Kita sudah nyanyi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Melalui baptisan kita sudah dilahirkan kembali. So, waktu kita stres, waktu kita mengalami penderitaan, waktu kita mengalami tantangan, jangan merokok lagi. Jangan lagi mabuk minuman keras untuk menyelesaikan masalah kita. Oke, itu caranya laki-laki. Caranya perempuan gimana? Peduli apa? Udah pergi aku belanja, ku habiskan semua uangku. Itu cara yang lama.
Stres, pergi shopping, habiskan semua uang. Masalah besok, besoklah. Yang penting aku senang-senang, yang penting aku happy. Kulupakan dulu semua masalahku itu. Itu cara yang lama, itu keinginan yang lama yang hari ini kita harus jaga. Sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti keinginanmu yang lama. Hai anak-anak yang taat, jangan sesuaikan dirimu, jangan biarkan dirimu dikendalikan oleh kehidupan berdosa, sistem dunia. Ada orang kalau dia menderita dulu balas dendam, itu sistem dunia. Kita enggak lagi. Pelampiasan kita bukan balas dendam. Bukan itu lagi. Maka kita perlu kendalikan keinginan-keinginan berdosa kita yang dulu menguasai kita. Nah, kalau dulu menghadapi masalah ingin baca firman Tuhan, itu bagus. Dilanjutkan. Yang harus ditinggalkan adalah keinginan-keinginan berdosa. Jangan sampai keinginan lama muncul waktu kita sedang menderita. Kebiasaan bodoh kita kambuh lagi. Dan akhirnya kita dibawa menurun. Tadi udah naik, sekarang nurun. Capek lagi, mesti naikkan lagi. Jaga keinginan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Jaga kesaksian hidup kita. Dalam ayat-ayat berikut, mulai dari ayat 15 sampai 25, Rasul Petrus mengingatkan orang-orang Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia tentang siapa mereka di dalam Kristus. Ayat 15, kamu itu sudah dipanggil, dikuduskan. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Amang Simangunsong sudah dipanggil oleh Allah yang kudus. Bapak si Pasaribu sudah dipanggil oleh Allah yang kudus. Pak Simangunsong kiri dan Pak Simangunsong kanan sudah dipanggil oleh Allah yang kudus. Pak Aritonga sudah dipanggil oleh Allah yang kudus. Sama-sama Simangunsong kan? Ibu Maria sudah dipanggil oleh Allah yang kudus. Deborah sudah dipanggil oleh Allah yang kudus. Habis ini siapa lagi? Ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Bukan hanya kita dipanggil, tapi kita juga sudah ditebus. Kita sudah dibayarin. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, tapi kita ditebus dengan darah yang mahal. Ayat 19, yaitu darah Kristus. Kita dipanggil, kita ditebus, itulah identitas kita, umat-umat tebusan. Kristen sudah ditebus. Kristen Sinaga dan Kristen Wau, dua-duanya Kristen juga. Sudah ditebus. Siapa lagi namanya sama? Caca sudah ditebus, Milka sudah ditebus, Wanda sudah ditebus, Flora sudah ditebus oleh darah Yesus. Ayat 22 kita dipanggil, kita ditebus, kemudian ayat 22 karena kamu telah menyucikan dirimu, kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Kita sudah dibersihkan. Bahkan ayat 23 kita sudah dilahirkan kembali. Itulah identitas kita di dalam Kristus. Dan seharusnya kita teringat kepada identitas kita dan jangan mengkhianati kesaksian kehidupan Kristen kita.
Jangan sampai Tuhan dipermalukan. Sebab bagaimanapun, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus siap menjadi suratan yang terbuka, yang akan dilihat cara hidupnya oleh orang-orang di sekitar. Kalau orang yang nggak percaya menghadapi masalah besar tenang, datang orang percaya menghadapi masalah uring-uringan, apa kata orang tak percaya? Ah, macam mananya kau? Ku tengok 3 kalinya kau ke gereja tiap minggu. Jumat pergi doa, Sabtu pergi entah ngapain kau ke gereja, kau bilang. Minggu pun kau ke gereja, pergi pagi pulang sore, lama kali kau di gereja itu. Tapi gini masalahmu uring-uringan kau. Aku aja nggak gereja nggak uring-uringan. Kita sedang mempermalukan kesaksian Kristus di dalam kehidupan kita. Kita perlu jaga kesaksian kehidupan Kristen. Kalau saudara berhadapan dengan konselor rohani, dengan hamba Tuhan, dengan gembala, nggak usah tegar-tegarkan hati. Kalau memang nggak kuat, bilang nggak kuat. Kalau memang mau nangis, nggak apa-apa menangis. Kalau saudara sedang merasa patah hati, patah asa, nggak apa-apa, bicaralah terbuka, kami doakan. Tapi hati-hati ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang nggak kenal Tuhan, dengan orang-orang yang nggak bergereja. Jangan sampai keputusasaan kita itu mempermalukan Kristus. Cemananya kau? Baru gini masalahmu udah mabuk. Aku masalahku lebih besar dari kau ya, tapi nggak kayak kau itu aku. Padahal jarang aku ke gereja. Kurasa harusnya lebih kuat imanmu daripada imanku. Tapi kalau kayak gininya, berarti lebih kuatlah imanku. Kita sedang mempermalukan kesaksian kehidupan Kristen. Jangan lagi Kristus dipermalukan. Sebab bagaimanapun kita ini suratan terbuka. Kita ini suratan terbuka. Mau tidak mau, orang pasti sorot kita. Suka tidak suka, orang lihat kita. Maka jagalah kesaksian kehidupan kita. Karena kita ini orang yang dipilih, kita ini orang yang ditebus, dikuduskan, dan dilahirkan baru oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan terus kuatkan Ibu Gabriel, Ibu Saragi, tapi kami diberkati. Kami diberkati dengan imannya Ibu, kami diberkati dengan respon Ibu terhadap masalah. Setuju ya? Bapak Ibu setuju kan kita diberkati dengan respon Ibu ini? Kalau orang menghadapi yang dihadapi Ibu Gabriel, mungkin kalaupun hari Minggu ini nggak ibadah, kita bisa maklumlah, mungkin masih sedih. Kita berpikir begitu. Tapi Jumat kemarin sekeluarga Ibu Gabriel dengan Gabriel, Caca karena kecapean, datang mereka ibadah doa. Itu satu cara hidup menghadapi penderitaan yang kita perlu belajar. Ya, tetap kuat, Bu, Gabriel, Caca, Tuhan tolong semua umat-umat Tuhan. Ayo. Penderitaan, keniscayaan, satu keharusan datang menghampiri kita. Tapi ketika itu terjadi, kita perlu jaga pikiran kita. Disiplinkan, tenangkan, dan arahkan kepada Kristus. Kita perlu jaga keinginan kita.
agar kita tidak berkubang lagi dalam cara hidup yang lama, yang jauh-jauh hari sebenarnya sudah kita tinggalkan. Udah dulu, ya, berapapun ya, Pak Ritonga, berapapun beratnya tekanan dalam kehidupan Bapak, jangan hidup kembali ke hidup yang lama. Ya, Hesni, berapapun berat tekanan dalam hidupmu, jangan balik ke hidup yang lama. Vivi, berapapun berat masalahmu, jangan balik ke hidup yang lama. Sebab bahkan beberapa orang bahkan akhirnya murtad dan meninggalkan Yesus. Noel, berapapun berat kehidupanmu, jangan balik ke hidup yang lama. Jagalah kesaksian kehidupan Kristen kita, supaya melalui hidup kita Tuhan dipermuliakan, dan melalui mati kita Tuhan pun dipermuliakan. Pas memang, anak Tuhan dia memang, anak Allah dia memang. Kuat kali dia kulihat, tegar kali dia menghadapi masalahnya. Aku pun maulah belajar kayak dia itu, maunya begitu. Ya. Jangan nama Tuhan dipermalukan dan kehidupan kekristenan diolok-olokkan. Tapi biarlah kita menjadi suratan terbuka yang dibaca, enak dibaca, dinikmati oleh orang lain. Karena memang benar-benar Kristus hidup di dalam kita. Jaga pikiran, jaga keinginan, dan jagalah kesaksian kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan menolong kita semuanya, menguatkan dan menghibur kita semuanya. Saya serahkan Ibu Gembala yang akan melanjutkan.